Saudaraku, pernahkah hati Anda remuk redam, air mata tumpah membasahi sajadah, memohon kepada Yang Maha Kuasa, meminta jalan keluar atas masalah yang terasa mencekik? Namun, setelah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, apa yang Anda minta tak kunjung nyata? Saat kita melihat orang lain seolah mudah mendapatkan segala yang diimpikan, sementara kita sendiri merasa terombang-ambing, disitulah bisikan syaitan mulai merayap. Apakah Allah tidak mencintaiku lagi? Apakah doaku ini hanya sia-sia? Rasa kecewa mendalam ini seringkali menjadi ujian iman terberat, membuat kita bertanya, apa sebenarnya rahasia di balik doa yang tak kunjung terkabul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Mari kita luruskan niat, tenangkan hati, dan tarik napas dalam-dalam. Jika saat ini Anda merasa gelisah karena doa belum terjawab, ketahuilah Anda tidak sendirian. Kita semua pernah merasakannya. Namun, ada satu kepastian yang harus tertanam dalam jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tuli, tidak pernah lalai, dan tidak pernah sedikit pun mengabaikan rintihan hambanya. Setiap untayan kata yang keluar dari bibir, setiap tetes air mata yang jatuh karena mengharap ridhonya, semuanya tercatat sempurna. Perasaan bahwa doa kita ditolak hanyalah persepsi manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Padahal di sisi Allah, hakikatnya ada 3 cara jawaban. Dikabulkan segera, ditunda untuk waktu yang lebih baik, atau diganti dengan yang jauh lebih baik di akhirat kelak. Ini adalah kunci pertama dalam memahami hikmah doa yang belum terkabul. Saudaraku, mari kita telaah hikmah yang pertama yang sering kita lupakan, perlindungan. Terkadang Allah menahan apa yang kita minta karena Ia tahu bahwa yang kita inginkan itu, meskipun terlihat baik di mata kita yang fana, justru akan membawa bencana besar di masa depan. Bayangkan, Anda memohon pekerjaan tertentu dengan gaji tinggi, tapi Allah menahannya. Mengapa? Karena mungkin di tempat itu tersembunyi fitnah dunia, lingkungan yang merusak iman, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan jiwa dan raga Anda. Doa yang tidak terkabul ini adalah bentuk kasih sayang dan intervensi ilahi yang paling lembut, yang berfungsi sebagai perisai dari bahaya yang tidak kasat mata. Allah melihat keseluruhan takdir, sementara kita hanya melihat sepotong episode kehidupan hari ini. Maka, berbahagialah jika doa Anda tertunda, karena itu bisa jadi adalah tanda bahwa Allah sedang menyaring dan melindungi Anda dari keburukan yang Anda minta dengan ketidaktahuan. Hikmah yang kedua adalah penguatan cinta dan kesabaran, sabar. Ketika doa kita ditunda, bukan berarti Allah menolak, melainkan Ia ingin mendengar suara kita lebih lama. Bukankah kita sebagai hamba merasa rindu untuk berlama-lama bercakap dengan kekasih hati? Begitu pula Allah. Penundaan itu memaksa kita untuk kembali, berulang kali mengetuk pintu arsy-Nya, meningkatkan intensitas munajat di sepertiga malam terakhir, dan memperbanyak sujud. Intensitas ibadah yang meningkat inilah yang disebut sebagai pembelajaran sabar. Sabar bukan hanya menahan diri, tapi juga menjaga keyakinan penuh kepada janji Allah meskipun mata dan logika kita belum melihat bukti. Dan tahukah Anda sahabat beriman? Setiap kali Anda mengetuk pintunya dengan sabar di tengah keputusasaan, kedudukan Anda di mata Allah semakin tinggi. Dan itu bernilai jauh lebih mahal daripada segala permintaan duniawi yang Anda panjatkan. Lalu hikmah yang ketiga berkaitan dengan ganti rugi, replacement, yang nilainya tak terhingga. Ada kalanya Allah mengganti permintaan kita dengan sesuatu yang jauh lebih baik, baik di dunia ini dalam bentuk rezeki tak terduga, kesehatan prima, atau ketenangan jiwa yang tak ternilai, atau yang paling agung, diterbung sebagai pahala besar di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada hari perhitungan, seorang hamba akan melihat pahala yang sangat besar yang ia sendiri tak pernah menyadarinya. Ketika ia bertanya, "Ya Allah, dari mana semua ini?" Dijawab, "Ini adalah ganti rugi atas doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia." Seketika, hamba tersebut berharap, seandainya semua doaku di dunia tidak terkabul. Jamaah sekalian, ini mengajarkan kita bahwa penolakan dunia adalah investasi akhirat, dan investasi akhirat adalah satu-satunya harta yang abadi dan pasti menguntungkan. Maka, saudaraku, fokus kita jangan hanya pada hasil, terkabul atau tidak, tetapi pada prosesnya. Ketahuilah, doa itu sendiri adalah ibadah. Mengangkat tangan, memohon, dan bersandar kepada Allah adalah puncak pengakuan kehambaan. Saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah, dan setiap detik dalam ibadah itu memiliki pahala tersendiri. Ini berarti, bahkan jika permintaan Anda tidak pernah terwujud di dunia, setiap lafaz yang Anda ucapkan, setiap tetesan keringat di kening saat sholat hajat, telah dicatat sebagai amal solih yang memberatkan timbangan kebaikan Anda.
Jadi, jangan pernah merasa doa Anda sia-sia, sebab ia adalah ladang amal yang terus berbuah, meskipun buahnya mungkin baru bisa Anda petik di jannah nanti. Namun, tidak bisa dipungkiri, rasa sedih dan kecewa itu tetap ada. Disinilah syaitan bekerja keras. Iblis akan membisikkan keraguan, membandingkan rezeki kita dengan orang lain, dan menyuntikkan virus suuzon, berburuk sangka kepada Allah. Jangan biarkan racun ini merusak iman kita. Ingatlah firman-Nya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Janji Allah adalah mutlak. Jika kita merasa belum terkabul, kita harus kembali pada introspeksi diri, muhasabah. Sudahkah sumber rezeki kita halal? Apakah lisan kita bersih dari ghibah? Sudahkah hati kita terbebas dari iri dan dengki? Kadang, penghalang doa itu bukan dari Allah, melainkan dari karat yang menempel pada hati dan lisan kita sendiri, yang secara tidak sadar menjadi hijab antara kita dan Sang Pencipta. Sahabat beriman, penting bagi kita untuk mengubah paradigma. Daripada berkata, mengapa doaku tidak terkabul? Mari kita ubah menjadi, ya Allah, ajari aku untuk melihat kebaikan dalam setiap ketetapan-Mu. Kita sering membatasi kehendak Allah hanya pada apa yang kita anggap baik. Kita memohon kekayaan, Allah mungkin memberikan kesehatan yang tak ternilai. Kita meminta pasangan hidup segera, Allah mungkin memberikan waktu tambahan untuk memperbaiki diri, agar kita siap menjadi pasangan yang solih-solihah. Ketika kita melepaskan kendali atas hasil dan menyerahkannya sepenuhnya pada ilmu Allah yang maha luas, saat itulah kita menemukan kedamaian sejati, sebuah ketenangan yang jauh lebih bernilai dari terpenuhinya permintaan duniawi. Lalu, apa sebenarnya rahasia terbesar dan paling mengejutkan di balik doa yang selama ini Anda kira tidak terkabul? Mari kita renungkan bersama. Anda telah berdoa untuk sesuatu yang sangat mendesak, mungkin kesembuhan anggota keluarga, kelancaran bisnis, atau terhindarnya dari fitnah besar. Dan setelah sekian lama, situasinya tampak stagnan, bahkan memburuk. Anda mungkin berpikir, doa ini gagal total. Namun ketahuilah bahwa Allah telah menjawab doa Anda sejak detik pertama Anda memohon. Namun jawaban itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Ini adalah rahasia yang disimpan rapat oleh takdir ilahi, yang jika terungkap akan membuat kita tersungkur sujud penuh syukur. Maka inilah kejutan yang sesungguhnya, saudaraku. Doa yang Anda panjatkan itu bukanlah tidak dikabulkan. Ia dikabulkan segera, namun fungsinya dialihkan oleh Allah. Pada saat yang sama ketika Anda mengangkat tangan memohon, ada takdir buruk yang jauh lebih besar dan mengerikan yang tidak pernah Anda sadari, sedang mengintai Anda atau keluarga Anda. Sebuah musibah yang berpotensi merenggut segalanya. Dengan kehendak dan rahmat-Nya, Allah menggunakan energi dan bobot keikhlasan doa Anda tersebut sebagai penangkis langsung. Allah tidak memberikan apa yang Anda minta karena Ia sedang sibuk menyingkirkan bencana maha besar yang seharusnya menimpa Anda pada saat itu juga. Jadi, Anda tidak mendapatkan mobil yang Anda minta karena Allah baru saja membatalkan kecelakaan fatal yang menunggu di persimpangan jalan esok hari. Ini adalah hikmah tertinggi dari penuntaan, di mana penolakan permintaan kecil adalah penolakan terhadap takdir terburuk yang tak terbayangkan. Subhanallah. Mari kita sama-sama memohon ampun, bersyukur atas setiap penolakan, dan terus berhusnuzon kepada Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Bagikan kisah hikmah ini kepada orang-orang terdekat Anda yang mungkin sedang merasa putus asa. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, terima kasih atas perlindungan-Mu," agar kita saling menguatkan. Dan izinkan saya dengan segala kerendahan hati mendoakan kita semua agar senantiasa diberikan kesabaran, rezeki yang halal dan hati yang teguh dalam setiap takdir. Semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus-Nya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.